Kalau ada seorang bandit yang merampok orang kaya, memimpin pasukan bersenjata, menyerang kota-kota besar, bahkan bikin pemerintah Amerika Serikat ketar-ketir. Harusnya dia dianggap penjahat kan? Tapi anehnya, jutaan rakyat justru menganggapnya pahlawan. Namanya Pancho Villa, seorang buronan yang fotonya terpajang di mana-mana. Seorang bandit yang berubah menjadi jenderal revolusi. Dan seorang pria yang hidupnya penuh baku tembak, pengkhianatan, pelarian, hingga akhirnya dibunuh dalam sebuah penyergapan yang sangat misterius. Bahkan sampai hari ini, lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, banyak orang Meksiko masih menganggap Pancho Villa sebagai simbol perlawanan terhadap orang kaya dan pemerintah yang korup. Apakah Pancho Villa benar-benar pahlawan rakyat? Atau sebenarnya dia hanyalah penjahat yang kebetulan berada di pihak yang benar? Karena semakin dalam kita melihat kisah hidupnya, semakin sulit membedakan mana fakta dan mana legenda. Dari seorang anak petani miskin yang diburu karena menembak seorang tuan tanah, menjadi pemimpin pasukan berkuda paling ditakuti di Meksiko, sampai berani menyerang wilayah Amerika Serikat secara langsung. Ini adalah kisah tentang revolusi, kekuasaan balas dendam, dan seorang bandit yang namanya masih hidup dalam sejarah. Jadi siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman karena hari ini kita akan membahas kisah Pancho Villa, bandit yang dicintai rakyat Meksiko. Sebelum Pancho Villa dikenal sebagai bandit, jenderal revolusi atau musuh pemerintah Amerika Serikat, dia hanyalah seorang anak desa biasa. Nama aslinya bahkan bukan Pancho Villa. Dia lahir dengan nama Jose Doroteo Orango Arambula pada tahun 1878 di wilayah Durango, Meksiko. Dan kalau kalian membayangkan masa-masa kecilnya seperti anak-anak yang biasa sekolah dan bermain dengan tenang, hidup di Meksiko saat itu nggak gampang. Kebanyakan tanah dikuasai oleh segelintir orang kaya. Sementara rakyat biasa, terutama para petani, hidup pas-pasan. Mereka bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya seringkali cuma cukup untuk bertahan hidup. Keluarga Doroteo termasuk salah satunya. Mereka bekerja di perkebunan milik orang lain. Jadi, sejak kecil dia sudah terbiasa melihat bagaimana orang miskin harus tunduk kepada para pemilik tanah yang punya kekuasaan besar. Titik balik hidupnya terjadi saat usianya masih sekitar 15 atau 16 tahun. Suatu hari ada seorang pemilik hacienda atau perkebunan besar yang mencoba mengganggu kakak perempuannya. Doroteo yang masih remaja langsung marah besar. Dan disinilah kisahnya mulai berubah menjadi legenda. Konon dia mengambil senjata lalu menembak pria tersebut. Ada versi yang bilang korbannya itu tewas. Ada juga yang bilang hanya terluka. Masalahnya, sampai sekarang para sejarawan masih berdebat soal detail kejadian ini. Setelah peristiwa itu, Doroteo harus kabur. Kalau dia tetap tinggal, kemungkinan besar dia akan ditangkap atau bahkan dibunuh. Jadi, seorang remaja miskin yang tadinya cuma bekerja di ladang, tiba-tiba menjadi buronan. Bayangin aja, kemarin masih membantu keluarga mencari makan. Besoknya harus hidup berpindah-pindah sambil menghindari aparat. Dan dari sinilah kehidupan Pancho Villa yang sebenarnya dimulai. Selama bertahun-tahun, dia hidup di pegunungan dan daerah terpencil. Kadang bekerja serabutan, kadang bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata yang berkeliaran di wilayah utara Meksiko. Di masa inilah dia belajar banyak hal, cara menembak, cara bertahan hidup, dan yang paling penting, cara memimpin orang. Lama-kelamaan namanya mulai dikenal, bukan sebagai Doroteo lagi, melainkan sebagai Pancho Villa. Sampai hari ini, gak ada yang benar-benar yakin dari mana nama itu berasal. Ada yang bilang dia mengambil nama seorang bandit terkenal. Ada juga yang bilang itu nama kakeknya. Tapi yang jelas, nama Pancho Villa akhirnya menjadi identitas baru yang akan dikenal seluruh Meksiko. Menariknya, meskipun mulai terlibat dalam aksi perampokan dan kehidupan para bandit, banyak penduduk desa justru menyukainya. Kenapa? Karena target mereka seringkali bukan rakyat kecil, melainkan para pemilik tanah kaya yang selama ini dianggap menindas masyarakat. Jadi, bagi pemerintah, Pancho Villa adalah kriminal. Tapi bagi sebagian rakyat miskin, dia mulai terlihat seperti seorang yang berani melawan ketidakadilan. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, seorang buronan muda dari Durango sedang bersiap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Meksiko. Kalau sejauh ini, cerita Pancho Villa terdengar seperti kisah seorang buronan yang berusaha bertahan hidup. Nah, sekarang ceritanya mulai naik level. Karena masalah yang dialami Pancho ternyata bukan cuma masalah pribadinya.
Seluruh Meksiko saat itu juga sedang mendidih. Di awal tahun 1900-an, Meksiko dipimpin oleh seorang presiden bernama Porfirio Diaz. Masalahnya, dia sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Bahkan ada orang yang lahir, tumbuh dewasa, sampai punya anak sendiri tanpa pernah melihat presiden lain. Awalnya, banyak orang menganggap Diaz berhasil membangun Meksiko. Kalau dilihat sekilas, semuanya tampak baik-baik aja. Tapi seperti banyak cerita dalam sejarah, yang terlihat di permukaan seringkali berbeda dengan kenyataannya. Karena kemajuan itu lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya. Sementara rakyat biasa masih hidup susah. Petani kehilangan tanah, buruh dibayar murah, dan siapapun yang berani melawan pemerintah biasanya langsung dibungkam. Gak heran kalau rasa marah mulai muncul di mana-mana. Lalu pada tahun 1910, muncullah seorang pria bernama Francisco Madero. Dia berasal dari keluarga kaya, tapi punya satu ide yang cukup berani. Menurutnya, Meksiko butuh perubahan. Dan perubahan itu gak akan terjadi selama Porfirio Diaz terus berkuasa. Madero kemudian mengajak rakyat untuk melakukan revolusi. Nah, disinilah nama Pancho Villa mulai masuk ke panggung utama. Karena saat mendengar ada gerakan yang menantang pemerintah, Pancho langsung tertarik. Bukan karena dia suka politik, bukan juga karena dia punya cita-cita menjadi presiden, tapi karena selama hidupnya, dia sudah melihat sendiri bagaimana sistem saat itu lebih berpihak kepada orang kaya dibandingkan rakyat biasa. Jadi ketika revolusi mulai pecah, Pancho memutuskan untuk bergabung. Awalnya mungkin banyak orang menganggap dia cuma seorang bandit yang kebetulan ikut perang. Tapi ternyata mereka salah. Pancho punya bakat yang luar biasa dalam memimpin. Dia tahu bagaimana berbicara dengan rakyat kecil. Dia tahu bagaimana mendapatkan kepercayaan orang. Dan yang paling penting, dia berani berada di garis depan saat pertempuran. Hal yang seringkali nggak dilakukan oleh banyak pemimpin. Sedikit demi sedikit, semakin banyak orang bergabung dengannya. Dari petani, peternak, mantan buruh, bahkan beberapa mantan pejabat. Mereka semua melihat Pancho sebagai sosok yang bisa membawa perubahan. Dan dalam waktu singkat, kelompok kecil yang dipimpinnya berubah menjadi pasukan yang cukup ditakuti. Dan dari sinilah legenda Pancho Villa mulai benar-benar lahir. Bukan lagi sebagai buronan dan bukan juga sebagai bandit, tapi sebagai pemimpin revolusi yang namanya mulai terdengar di seluruh Meksiko. Dan yang belum diketahui banyak orang saat itu, suatu hari nanti pasukan yang dipimpin oleh Pancho Villa akan menjadi salah satu kekuatan militer paling ditakuti di negara tersebut. Kalau sebelumnya dia cuma dikenal di daerah-daerah utara Meksiko, sekarang kabarnya mulai menyebar kemana-mana. Dan jujur aja, ada alasan kenapa banyak orang mulai memperhatikan sosok ini. Karena Pancho Villa bukan tipe pemimpin yang duduk aman di belakang sambil menyuruh orang lain untuk bertempur. Dia justru sering berada di garis depan. Hal seperti itu bikin banyak anak buahnya rela mengikuti dia kemanapun. Apalagi sebagian besar pasukannya bukan tentara profesional. Mereka cuma rakyat biasa yang memutuskan mengangkat senjata. Tapi justru itulah yang membuat pasukan Pancho berbeda. Mereka mungkin tidak punya latihan militer terbaik, tapi mereka punya satu hal yang sulit dikalahkan. Apalagi kalau bukan motivasi. Mereka merasa sedang memperjuangkan hidup mereka sendiri. Nah, salah satu hal yang paling terkenal dari pasukan Pancho adalah kavalerinya, atau gampangnya disebut pasukan berkuda. Kalau kalian pernah melihat film Cowboy, kurang lebih seperti itu. Ratusan bahkan ribuan penunggang kuda bergerak cepat melintasi padang pasir dan pegunungan. Mereka bisa muncul tiba-tiba, menyerang lalu menghilang sebelum musuh sempat beraksi. Kecepatan menjadi senjata utama mereka, dan Pancho tahu betul cara memanfaatkannya. Salah satu kemenangan yang membuat namanya benar-benar melejit terjadi ketika pasukan revolusi berhasil merebut beberapa kota penting di utara Meksiko. Kemenangan demi kemenangan mulai berdatangan, dan setiap kali menang semakin banyak orang bergabung. Pasukannya terus membesar dan pengaruhnya terus meningkat. Sempat akhirnya banyak orang mulai melihat Pancho Villa bukan lagi sebagai pemimpin kelompok kecil, melainkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam revolusi. Pada saat yang sama, posisi Presiden Porfirio Diaz semakin terjepit. Tekanan datang dari berbagai arah. Pemerintah mulai kehilangan kendalinya. Dan setelah puluhan tahun berkuasa, Diaz akhirnya memilih meninggalkan Meksiko pada tahun 1911. Kalau ini adalah film, mungkin di titik ini ceritanya sudah selesai. Musuh utama kalah, rakyat menang, semua hidup bahagia. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena menggulingkan pemerintah ternyata jauh lebih mudah daripada menentukan,
siapa yang akan memimpin setelahnya. Begitu Dias jatuh, orang-orang yang sebelumnya berada di pihak yang sama mulai memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin reformasi, ada yang ingin kekuasaan, ada yang ingin membalas dendam, dan perlahan-lahan retakan mulai muncul di dalam kubu revolusi sendiri. Pancovia yang tadinya bertempur melawan pemerintah, kini harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit, yaitu politik. Karena musuh berikutnya bukan lagi orang yang berdiri di seberang medan perang, melainkan orang-orang yang dulu pernah berjuang bersama dengannya. Dan konflik itulah yang nantinya akan mengubah Pancovia dari sekedar pahlawan revolusi menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di dalam sejarah Meksiko. Kalau kalian berpikir setelah Presiden Porfirio Diaz jatuh, keadaan Meksiko bakal langsung tenang. Kenyataannya malah sebaliknya. Justru kekacauan yang sebenarnya baru dimulai. Pemerintah lama sudah tumbang. Terus setelah ini, siapa yang akan memimpin? Awalnya, Francisco Madero, orang yang memulai revolusi, berhasil menjadi presiden. Banyak rakyat menaruh harapan besar kepadanya, termasuk Pancovia. Bagaimanapun juga, Madero adalah alasan kenapa begitu banyak orang berani mengangkat senjata melawan rezim lama. Tapi masalahnya, menjadi pemimpin ternyata jauh lebih sulit daripada menjadi pemimpin revolusi. Madero berada di posisi yang serba salah. Kalau dia bergerak terlalu cepat, kelompok elit dan militer akan marah. Kalau dia bergerak terlalu lambat, rakyat yang mendukung revolusi mulai kecewa. Dan ternyata yang terjadi adalah keduanya. Banyak pihak mulai kehilangan kepercayaan kepadanya. Di tengah situasi yang makin kacau itu, muncul seorang jenderal bernama Victoriano Huerta. Kalau dalam film, Huerta ini bisa dibilang karakter yang bikin penonton langsung curiga sejak awal. Awalnya dia terlihat mendukung pemerintah, tapi diam-diam dia punya rencana sendiri. Pada tahun 1913, Huerta melakukan kudeta dan Madero ditangkap. Dan tidak lama kemudian, Madero dibunuh. Bayangin reaksi saat berita itu menyebar. Bagi banyak orang yang ikut revolusi, ini seperti pengkhianatan besar. Orang yang mereka perjuangkan justru dibunuh oleh orang dari dalam sistem itu sendiri. Dan salah satu orang yang paling marah itu adalah Pancovia. Sejak saat itu, perang kembali meledak. Panco bersumpah akan menjatuhkan Huerta. Dan disinilah dia mulai membangun pasukan yang nantinya menjadi legenda itu sendiri. Namanya División del Norte atau Divisi Utara. Ini bukan lagi kelompok kecil berisi beberapa puluh orang. Ini adalah pasukan sungguhan. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Punya kavaleri yang besar, punya senjata dan punya jalur logistik. Bahkan punya kereta api sendiri untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan perangnya. Kalau dipikir-pikir, cukup gila juga ya. Beberapa tahun sebelumnya, Pancho hanyalah seorang buronan yang bersembunyi di pegunungan. Sekarang dia memimpin salah satu pasukan terbesar di seluruh Meksiko. Dan yang membuatnya semakin populer adalah cara dia memperlakukan rakyat. Setiap kali menguasai suatu wilayah, dia sering membagikan makanan, kuda atau hasil rampasan kepada masyarakat setempat. Tentu saja tidak semua tindakannya sempurna. Ada juga banyak laporan tentang kekerasan yang dilakukan pasukannya. Tapi di mata banyak rakyat miskin, Pancovia tetap terlihat sebagai sosok yang berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, pasukannya terus memenangkan pertempuran demi pertempuran. Kota demi kota berhasil dia rebut. Nama Pancovia mulai menjadi berita nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang di Amerika Serikat mulai mendengar nama seorang pemimpin revolusi dari Meksiko yang sedang naik daun. Mereka belum tahu bahwa beberapa tahun kemudian, orang yang sama ini akan membuat pemerintah Amerika Serikat begitu marah hingga mengirim ribuan tentara untuk memburunya. Tapi itu masih nanti. Karena untuk saat ini Pancovia sedang berada di puncak kejayaannya. Namun seperti yang sering terjadi dalam sejarah, semakin tinggi seseorang naik, semakin keras pula kejatuhannya nanti. Kalau sejauh ini, hidup Pancovia terlihat seperti cerita sukses seorang pemimpin revolusi. Nah, disinilah semuanya mulai berubah. Karena setelah Huerta berhasil dijatuhkan, musuh Pancovia berikutnya ternyata bukan pemerintah, melainkan sesama pemimpin revolusi. Iya, orang-orang yang dulu bertempur di pihak yang sama. Masalahnya sederhana, mereka semua setuju soal menggulingkan pemerintah lama, tapi mereka nggak sepakat soal masa depan Meksiko. Di satu sisi, ada Pancovia yang sangat populer di wilayah utara. Di sisi lain, ada Venustiano Carranza, seorang tokoh revolusi yang merasa dirinya paling berhak memimpin negara. Awalnya, mereka mencoba bekerja sama, tapi hubungan itu nggak bertahan lama. Perbedaan kepentingan makin besar, dan akhirnya perang saudara pun pecah. Sekarang, situasinya jadi aneh. Dulu Pancho melawan pemerintah, sekarang dia melawan mantan sekutunya sendiri. Dan meskipun pasukan
pasukannya masih kuat, keadaan sudah tidak sama seperti sebelumnya. Carranza mendapat dukungan dari banyak tokoh penting. Bahkan Amerika Serikat mulai memberikan pengakuan kepada pemerintah Carranza. Bagi Panchovia, itu terasa seperti pengkhianatan. Selama bertahun-tahun dia bertempur dalam revolusi, tapi ketika semua mulai selesai, justru orang lain yang mendapat dukungan internasional. Kemarahan Pancho semakin besar dan puncaknya terjadi pada tahun 1916. Panchovia memimpin ratusan anak buahnya menyerang kota kecil bernama Columbus di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Seorang pemimpin revolusi Meksiko benar-benar menyerang wilayah Amerika. Serangan itu menewaskan beberapa orang dan membuat pemerintah Amerika Serikat murka. Berita ini langsung menjadi headline di mana-mana. Kalau sebelumnya Panchovia hanya dianggap masalah bagi Meksiko, sekarang dia menjadi masalah bagi Amerika Serikat juga. Dan Presiden Amerika saat itu memutuskan satu hal, Panchovia harus ditangkap apapun caranya. Maka dimulailah salah satu perburuan manusia terbesar dalam sejarah Amerika Utara. Ribuan tentara Amerika dikirim masuk ke wilayah Meksiko. Mereka membawa senjata modern, kendaraan militer, bahkan pesawat pengintai. Targetnya cuma satu, menemukan Panchovia. Tapi masalahnya, menangkap Panchovia ternyata jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Karena pria yang satu ini sudah bertahun-tahun hidup sebagai buronan. Dia tahu cara menghilang, dia tahu medan pegunungan, dan yang paling penting, banyak rakyat biasa masih bersedia membantunya. Akibatnya, meskipun diburu selama berbulan-bulan oleh salah satu militer terkuat di dunia, Panchovia tetap berhasil lolos. Dan semakin lama pengejaran yang berlangsung, reputasinya justru semakin besar. Karena sekarang dia bukan cuma musuh pemerintah Meksiko, dia juga menjadi pria yang berhasil mempermalukan Amerika Serikat. Tapi meskipun berhasil lolos dari pengejaran itu, pada akhirnya, bahkan seseorang seperti Panchovia tidak bisa terus hidup dalam peperangan selamanya. Setelah bertahun-tahun bertempur, dikejar pemerintah Meksiko, diburu tentara Amerika Serikat, dan kehilangan banyak anak buahnya, kekuatan Panchovia mulai melemah. Dia masih terkenal, namanya masih ditakuti, tapi masa kejayaannya perlahan mulai berakhir. Lalu pada tahun 1920, sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. Pemerintah Meksiko menawarkan perdamaian. Sebagai gantinya, Panchovia harus meletakkan senjata dan berhenti berperang. Dan yang cukup mengejutkan, kali ini dia setuju. Mungkin karena sudah lelah, mungkin juga karena sadar perang tidak akan berlangsung selamanya. Atau mungkin karena dia tahu bahwa peluang untuk menang sudah semakin kecil. Yang jelas, setelah puluhan tahun hidup sebagai buronan, bandit, dan pemimpin revolusi, Panchovia akhirnya pensiun. Bayangin aja betapa anehnya perubahan itu. Dulu hidupnya dihabiskan di atas kuda sambil memimpin pasukan. Sekarang dia tinggal di sebuah hacienda atau perkebunan besar yang diberikan pemerintah. Dia mulai menjalani hidup yang jauh lebih tenang, setidaknya untuk sementara. Karena ternyata masih banyak orang yang menganggap Panchovia berbahaya. Bagaimanapun juga, dia masih sangat populer, masih punya pengaruh besar, dan di dunia politik, orang yang punya pengaruh seringkali dianggap ancaman. Lalu tibalah tanggal 20 Juli 1923, hari yang mengubah segalanya. Saat itu, Panchovia sedang mengendarai mobil melewati kota Parral. Hari itu terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Sampai tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bukan satu atau dua kali, tapi rentetan peluru. Para penyerang yang sudah menunggu langsung memberondong mobil Panchovia dari jarak dekat. Serangannya begitu cepat sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk melawan. Dan dalam hitungan detik, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Meksiko itu tewas di tempat. Usianya baru 45 tahun dan seperti yang sering terjadi pada tokoh besar dalam sejarah, kematiannya langsung memunculkan banyak pertanyaan. Siapa yang memerintahkan pembunuhan itu? Apakah musuh lama? Apakah pemerintah? Apakah rival politik yang takut Panchovia kembali berpengaruh? Sampai hari ini masih ada perdebatan mengenai siapa dalang sebenarnya. Yang jelas, banyak orang saat itu merasa pembunuhan tersebut bukan kebetulan, melainkan sebuah rencana yang sudah disusun sejak lama. Tapi yang menarik, kematian Panchovia tidak mengakhiri legendanya. Justru sebaliknya, namanya semakin besar. Bagi sebagian orang, dia tetap seorang bandit, seorang pria bersenjata yang hidup dari perang dan kekerasan. Namun bagi banyak rakyat Meksiko, terutama rakyat kecil, Panchovia adalah simbol perlawanan, simbol keberanian melawan orang-orang yang berkuasa. Dan mungkin itulah alasan kenapa masalahnya masih diingat sampai sekarang. Karena sejarah tidak selalu mengingat orang yang paling baik. Kadang sejarah justru mengingat orang yang berani menentang keadaan. Dan Panchovia dengan segala kontroversinya adalah salah satu contohnya. Jadi menurut kalian sendiri,
Apakah Pancovia sebenarnya seorang pahlawan rakyat atau hanya seorang bandit yang kebetulan berada di sisi yang benar dalam sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena sampai hari ini pun perdebatan tentang Pancovia masih belum benar-benar selesai.